Ini pengalaman pertama kali aku naik maskapai flag carrier dari negara Argentina, yaitu Aerolinas Argentina dengan livery warna biru muda. Kali ini aku bakal terbang dari Montevideo, Uruguay menuju Bogota, Kolombia, dan transit di Buenos Aires. Let's go, ikut aku terbang keliling dunia. Halo guys, selamat pagi. Welcome to my vlog. Hari ini sesuai dengan judul YouTube yang kalian baca, aku hari ini mau terbang. Dan spesial hari ini kita review pesawat. Jadi ini pertama kali aku naik pesawat maskapai dari Argentina, yaitu Aerolinas Argentinas. Dan pesawat ini tuh bakal transit karena aku sekarang tuh ada di Montevideo di Uruguay, dan aku bakal pergi menuju ke Bogota, Kolombia. Jadi aku bakal terbang dari Montevideo ke Buenos Aires, dan kemudian dari Buenos Aires menuju ke Bogota, Kolombia. Sekarang aku udah sampai di airportnya jam 6 pagi, flight aku tuh jam 9, jadi aku masih punya lumayan banyak waktu, tapi aku nggak bisa check-in online. Dia masih cek dokumen, jadi let's go, kita naik dulu. Aku excited banget karena kayak maskapai Aerolinas Argentinas itu lumayan jarang ya. Paling kalau jarak jauhnya itu kalian bisa temukan rutenya paling ke Miami di US, atau ada juga rute ke Madrid kalau nggak salah, atau Roma juga ada kalau nggak salah, tapi kan lumayan jauh ya untuk cobain maskapainya. Jadi kesempatan kali ini aku memang sengaja mau booking maskapai ini. Ya, inilah Uruguay. Waktu itu di video pertama kali sampai di sini, kita sampai di arrival bawah, dan sekarang let's go, kita naik ke atas buat check-in. Bandara Montevideo lumayan bagus, tapi kecil gitu. Untuk bandaranya lumayan sepi, tenannya paling ada McCafe sama ada Starbucks di sana. Dan check-innya di sini. Dia belum buka guys, meskipun 3 jam sebelum. Jadi Aerolinas Argentinas itu masuk SkyTeam sama kayak Garuda Indonesia. Jadi kalau kalian punya Sky Priority itu bisa check-in prioritas gitu. Dan di sebelah ada Copa Airlines, ini menuju ke Panama, ke Panama City. Jadi pesawatnya tuh Panama, itu Copa Airlines itu flight carrier-nya. Kalau ini tuh flight carrier-nya Argentina. Oke, jadi check-in-nya smooth karena kalau ke Kolombia buat paspor Indonesia kita bisa free visa selama kurang lebih kayaknya 30 hari. Dan aku udah dapat 2 boarding pass, excited banget. Nah, nanti terbangnya tuh naik Boeing 737. Iya, dua-duanya. Dan aku transitnya cuma sejam setengah di Buenos Aires. Dan karena SkyTeam, jadi tadi aku tambahin ini Garuda member. Masih blue sih, cuman ya kalau kalian punya member airlines itu bisa banget kalian tambah-tambahin buat tambah miles gitu. Oke, boardingnya sekitar 2 jam lagi, masih lama banget sih. Dan ini boardingnya di sini. Sebenarnya mau lihat-lihat ada toko-toko apa, cuman coffee shop doang sih di sini. Nah, salah satu tips kalau kalian traveling naik kayak full service airline kayak gini, kalau kalian punya waktu transit yang singkat banget kayak aku 1 jam 30 menit, kalian bisa request minta duduk paling depan, itu nggak apa-apa. Bukan di bisnis ya, maksudnya di ekonomi paling depan. Nanti kalian bakal dikasih di sana gitu. Ini gate-nya sepi banget sih, kayak dikit banget store-nya. Paling di sini ada duty free, sisanya nggak ada. Oh, di sini gate 1 sampai 4 nih ada Starbucks dan ada toko souvenirs, dan ini gate-nya. Aku nanti di sini gate 4 masih kurang lebih sejam setengah lagi.
Ini di gates-nya ada PS5, jadi bisa main ya. Ada tempat isi minum juga di sini. Tapi tadi aku bawa minum tuh nggak disuruh buang, jadi masih ada air. Pesawatnya udah nyampe. Ini liverynya warna biru, keren sih. Kayak Garuda juga ya. Cepet banget dia terbangnya, paling cuma 25 menit dari Buenos Aires udah nyampe di Montevideo. Oke, jadi aku dipanggil barusan karena seatku diganti, aku nggak tahu kenapa. Pesawatnya udah nyampe di sana. Dan harusnya aku duduk di nomor 10, jadi nomor 25 jauh banget. Harusnya sih aman ya, koneksinya tuh sejam setengah doang di Buenos Aires. Kotanya bagus, pengen banget lagi di sana. Oke, let's go, kita boarding guys. Pesawatnya nggak penuh. Dan ini naik Boeing 737 MAX 8. Dan hari ini cerah banget. Dan di Buenos Aires ada 2 airport, jadi kita ke airport yang kecilnya. Kode bandara itu AEP, jadi dekat sama pantai gitu. Jadi koneksinya harusnya cukup sih, sejam doang. Kita naik bus karena parkirnya bukan di Garbarata gitu. Welcome to Buenos Aires. Ini airportnya yang kecil, yang AEP. Jadi aku lanjut koneksi ke Bogota, ke Kolombia. Jadi aku disuruh tunggu di sini, kayak nggak usah masuk ke imigrasi gitu.
Oke guys, sekarang kita udah sampai di Bogota. Dan di sini tuh aku punya waktu transit 30 menit. Karena tadi agak lama. Dan untungnya aku udah masuk di sini. Gate-nya gate 17. Bandaranya nggak terlalu sebagus yang di internasional satunya. Oh ini, gate 17 udah langsung di depan sini. Jadi kalian kalau transit wajib sering-sering cek di layar ya. Tuh, on time gate 17. BTW tadi tuh nggak dapat makanan, jadi aku bingung banget. Full service tapi nggak dapat makanan, mungkin karena penerbangan singkat kali ya. Kecil banget bandaranya, tapi untungnya wifi-nya kencang di sini. Aku nggak sabar ke Bogota karena sana coffee shopnya enak-enak dan makanan juga masih cocok tuh, makan nasi dan masih murah-murah di Bogota, Kolombia. Passageiros do voo Latam que requerem assistência especial ou que viajem com crianças menores de 2 anos podem embarcar neste momento. Para maior comodidade, Camille pasajeros del grupo ¿Y Mezzaluna? podem ingressar através deste acesso exclusivo. Iniciaremos o embarque dando as boas-vindas somente aos passageiros do grupo 1. Oh ya, que Por favor, entrem através do seu acesso exclusivo. y cold brew alto, frío. ¿Tu nombre? Michael. Sí. Serían 15,200. ¿Tarjeta de crédito o débito? Kredit. Continuamos el embarque invitando a pasajeros del grupo 5 y aquellos del grupo 4 que aún no han embarcado a través de la... Udah ngopi belum? Agak delay dikit, setengah jam doang sih. Let's go. Oh, kok ini Sky Airlines? Oh, turun. Let's go, Kolombia lagi. Untuk tiket tuh kemarin gue dapat dari Montevideo, transit di Buenos Aires ke Bogota itu kena di harga 5 juta. Sebenarnya mahal sih, biasanya normal 3 juta karena harga minyak naik gara-gara perang Iran ya. Jadi mahal banget sih. Ya, dan ini kita boardingnya naik bus. Ya aku nggak sabar, penerbangannya bakal 6 jam ya, lumayan lama. Tadi tuh di pesawat tadi tuh kayak mungkin jarak pendek, jadi nggak ada in-flight entertainment sama makanan. Jadi aku harap di next flight ini karena full service, aku harap ada in-flight entertainment, makanan. Harusnya long flight tuh ada selimut juga mungkin ya. Dan kalau long flight itu lebih nyaman sih harusnya untuk sekelas full service. Ya jujur agak below my expectation aja tadi di first leg-nya. Let's go, second leg. Second leg tuh penerbangan lanjutan transitnya. Kita duduk di 27A. Duduk di belakang ya. Let's go. Buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Ya sama aja, nggak ada in-flight entertainment. Ya padahal mau nonton 6 jam sih.
Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting sampai. Oke, aku udah duduk. Benar-benar gak ada in-flight entertainment untuk 6 jam flight, tapi dapat selimut sama dapat bantal. Jadi ya begitu. Paling nanti makan sama tidur kali ya. Karena biasanya tuh yang paling entertainmentnya tuh aku cek di TikTok, adanya tuh di maskapai wide body kayak Airbus A330 itu ke Madrid atau ke Miami gitu. Dan flight ini nggak dapat. Tapi overall pesawatnya bersih dan kayak berasa baru gitu, dengan ornamen-ornamen warna biru mirip Garuda banget sih. Gitu guys. Jadi ada masalah teknis. Ini padahal tadi udah mundur, terus sekarang kayak disuruh balik ke gate lagi. Nggak tahu kenapa. Jadi padahal aku besok ada flight connection, semoga nggak di-delay, nggak di-cancel ya. Dan ya beginilah guys, aku nggak tahu dia suruh apa. Apakah bakal balik ke gate? Nggak tahu juga. Apakah langsung dibenerin di sini? Nggak tahu juga. Jadi tadi dia bilang ada kayak masalah teknis apa gitu, tapi nggak dijelasin banget masalah apa. Ya urus dulu deh, soalnya terbang 6 jam ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini aku memang kayak bakal nyampe sore atau malam di Bogota, nggak ada kegiatan. Harus selalu happy di semua keadaan. Setelah kurang lebih di pesawat 40 menit, akhirnya kapten memutuskan buat suruh kita balik ke gate. Untung aku gak ada connection flight, tenang banget sih. Ya ini udah pada siap-siap buat turun lagi. Nggak tahu dapat kompensasi kak. Harusnya sih dapat karena ini kayak maskapai terbagus di sini ya. Flightku ke Miami itu dari Bogota itu besok sore jam 3. Harusnya tuh masih bisa berangkat gitu. Tapi kalau dia cancel mungkin nggak bisa berangkat. So ya mesti update nanti sama petugasnya apakah ini cancel atau delay aja. Jadi kalau kayak gini jangan panik ya. Maksudku aku biasanya panik sih, cuman sekarang udah biasa untuk delay atau kayak pesawat technical issue kayak gini. Jadi ini salah satu konsekuensi kalau misalnya lagi traveling. Jadi disuruh tunggu dikit lagi, sekitar katanya berapa ya? 15 menit katanya mau ganti pesawat. Semoga nggak delay terlalu lama ya. Kalau aku cek di flight radar sih itu delaynya masih sejam lagi sih. Dia ganti pesawat dulu. Semoga tepat waktu sih. Mari kita boarding lagi. Ini kita boarding kedua kalinya setelah delay kurang lebih 2 jam. Dan pesawat yang kali ini tuh dia baru mendarat dari Brazil, dari Sao Paulo. Dan kita udah pindah pesawat, dan pesawat yang rusak tuh ada di sebelah guys ternyata. Jadi kayak ada sesuatu di mesinnya. Tuh, ada orang lagi benerin di bawahnya tuh. Ya. Dan ini kosong. Jadi 6 jam bisa tidur harusnya.
5 jam perjalanan cuma dibagiin biskuit sama roti. Astaga, ini airline-nya. Tomat, keju, cracker, sama roti doang, guys. Ya udah deh, terima aja. Yang penting kita makan ya, kita syukuri. Syukuri apa yang ada. Kayak roti apa tuh? Roti omelet gitu. Aku pengen coba tomatnya. Enak. Kayak roti pakai omelet gitu. Kurang kayak dingin gitu. Ada hamnya di tengah sama keju. Para mí, agua con hielo. Gracias. Tadi gak kerekam. Ini ada galletita, kayak snack dengan krim lemon di tengahnya. Terus ada yang sama lagi, galletita. Ini produknya Argentina gitu. Biskuitnya. Kelihatan kayak orang kelaparan ya. Iya, memang lagi lapar banget. Flight 5 jam, enak banget, bisa tiduran.
Oke, saatnya kita tidur. Bisa dapat tidur 4 jam lumayan. Tadi pagi bangun pagi banget. Semoga nanti ada makanan lagi ya. Mari kita update penerbangan ini. Sekarang kita udah terbang kurang lebih 3/4 perjalanan dan baru keluar dari Bolivia dan mau masuk ke area Amazon di Brazil. Terus nanti baru masuk ke area Kolombia. Nah sebenarnya flightnya tuh agak boring ya, karena kayak nggak ada in-flight entertainment. Terus kayak casannya itu nggak berfungsi. Aku coba ngecas dari tadi tuh nggak bisa. Tadi plusnya cuma dapat row kosong dan tidur aja tadi. Ya overall kayak makanan juga menurutku biasa aja. Dan ya kayak flight biasa gitu. Mungkin kalau ada Copa Airlines waktu itu aku cobain makanannya lebih enak. Cuman untuk compare, tapi kalau misalnya di Amerika Selatan ya ini tuh salah satu yang oke banget gitu. Jadi kesimpulannya maskapai di Asia tuh jauh lebih worth it dan lebih oke dalam segi service ya. Ya tapi ini kali pertama aku naik Aerolíneas Argentina, jadi lumayan excited gitu. So far buat update, turbulensinya lumayan kencang dari tadi, apalagi sekarang lagi ada di daratan di Bolivia gitu. Ya begitu aja update-nya. Nanti aku bakal update lagi begitu sudah mendekati ke Kolombia. Ini aku udah setting tempat tidur sendiri. Ya dia baru nyalain seatbelt. Turbulensi lagi. Casan tempatku tuh nggak berfungsi, jadi aku kayak numpang di sebelah karena indikator warna hijaunya nyala gitu. Ya kita sejam lagi bakal nyampe di Bogota guys. Nanti aku bakal tunjukin juga Airbnb tempat aku nginep semalam di sini karena aku transit doang. Oh iya, dan sekarang kita lagi ada di atas Amazon. Lihat, itu adalah sungai Amazon kalau kalian lihat di bawah. Wow. Pengen banget kesini area Amazon. Tuh, sungainya meliuk-liuk kayak gitu. Hutan semua di sini. Kayaknya ada anaconda. Selamat datang lagi di Bogota. Aku bulan lalu dari sini. Tuh ada tulisan Bogota. Kalian tahu nggak, ini antrinya lama banget tadi. Antri imigrasinya hampir 2 jam. Sekarang udah jam 9, jadi aku nggak sempet buat makan kayaknya. Kayak aku langsung ke Airbnb deh buat istirahat. Gitu. Bener-bener kacau banget imigrasinya. Karena banyak pesawat gede dari Eropa tuh landing jam segini. Waktu itu aku datangnya pagi, itu nggak terlalu rame. Ya begitulah. Kayaknya restoran udah pada tutup juga, jadi aku nggak bisa buat ke restoran. Jadi mungkin kalau ada makanan depan sini aku bakal beli deh. Aku rencana besok pagi mau ngonten di pasar, tapi kayaknya kita lihat dulu apakah bisa tarik duit besok pagi. Karena aku kayak masih ada duit lokal, tapi nanti aku bakal cek lagi. Gitu. Atau aku bisa tukar USD sebenarnya. Nih, bahkan ini aja antri nih. Cuma untuk drop tas doang. Antrinya sepanjang ini, guys. Bener-bener kayaknya kekurangan ion.
Jadi butuh kayak Pocari Sweat gitu. Seger banget. Di airportnya rame banget. Let's go, kita langsung ke Airbnb. Di sini kita harus naik ke atas karena Uber harus terimanya dari atas, guys. Let's go. Oke guys, aku udah nyampe di Airbnb dan itu harganya 300 ribuan. Jadi lumayan ya, karena kalau aku di hostel itu bayarnya 200 ribu. Jadi tambah 100 ribu lagi tuh udah dapat kamar private, kamar mandi sama ada dapur. Ya kamarnya kecil sih, cuman oke, enak banget PB. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you udah nontonin aku dari Montevideo sampai di Bogota. Ini udah capek banget karena tadi pagi banget. Bye bye.